Menyusul pemeriksaan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan kasus buronan Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meyakini bisa menangkap tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI tersebut pada pekan depan. Namun, upaya gencar KPK memburu Harun Masiku dan membuka kembali kasus ini membuat heran pihak PD Perjuangan. Terlebih, menurut tim hukum PDIP, ada dokumen partai yang ikut disita dalam pemeriksaan Hasto Kristianto. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ternyata sudah mengajukan surat pencegahan ke luar negeri untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus suap buronan Harun Masiku. Namun pihak pimpinan KPK meminta perilisan surat pencegahan ke luar negeri ini ditunda karena meyakini Hasto Kristianto akan bersikap kooperatif. Wakil Ketua KPK, Alex Marwata mengungkapkan, para komisioner KPK meyakini Hasto tidak akan kabur ke luar negeri dalam perkara ini, apalagi Sekjen PDIP itu masih bekerja dan beraktivitas di Jakarta. Pak Hasto kan udah disita tuh Pak, handphonenya. Bener nggak Pak? Ya, cekal itu kan pasti kita akses, ya kan. Kira-kira ada kemungkinan yang bersangkutan itu kabur tidak. Kalau saksi itu kooperatif, ya apalagi Pak Hasto sendiri juga menyatakan akan hadir. Gunanya apa dicekal? Kan begitu kan. Saja. Tapi nyatanya udah ada Pak Alex, sudah ada pihak yang dicekal atau akan dicekal? Ya nggak ada. Nggak ada. Akan kan sebelumnya pimpinan mengeluarkan disposisi tunda untuk pencekalan Hasto. Apakah dengan melihat sikap Hasto dengan kemana-mana, itu bakal dikabulkan nggak sih Pak pencekalan itu Pak? Kemana maksudnya ngomong kemana-mana? Maksudnya yang bersangkutan sini gitu. Ya, yang bersangkutan kan di Jakarta. Kalau lapornya di Jakarta, yang bersangkutan juga posisinya di Jakarta. Ngapain juga dicekal? Dicekal itu kan mencegah yang bersangkutan pergi ke luar negeri. Kan itu. Ke Depok boleh artinya menjelaskan tadi Pak. Kalau masih sekitar Jakarta ngapain juga dicekal? Artinya dari penyidik sendiri sudah mengusulkan nama Pak Hasto untuk dicegah, namun dari pimpinan disposisinya untuk tunda dulu gitu Pak. Ya. Alasannya Pak? Itu tadi kooperatif. Yang sudah menyampaikan akan ada. KPK sebelumnya memeriksa Hasto Kristianto terkait kasus Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024. Usai dimintai keterangan, Hasto menyebut ponsel dan tas miliknya diambil penyidik. Pihak KPK meyakini upaya penyidik yang menyita ponsel dan tas milik Hasto akan membantu mereka dalam menelusuri jejak Harun Masiku. KPK bahkan sudah percaya diri bisa menangkap Harun Masiku seminggu ke depan. Usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan harapannya bahwa Harun Masiku bakal diringkus dalam seminggu ke depan. Alex bahkan mengklaim KPK sudah mengendus lokasi keberadaan Harun Masiku. Namun upaya gencar KPK memburu Harun Masiku dan membuka kembali kasus tersebut membuat heran Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terlebih, ponsel dan tas milik Hasto yang sudah disita penyidik KPK, menurut Hasto, tidak memiliki kaitan dengan kasus Harun Masiku. Buku yang ada yang dibawa oleh Saudara Kusnadi adalah terkait dengan strategi pemenangan pilkada PD Perjuangan nasional, gitu, dan juga pun strategi partai. Yang menjadi pertanyaan, kenapa buku ini ikut disita? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Ini kan terkait dengan kedaulatan partai, terkait dengan kebijakan partai, dan ini ruang privat. Terkait penyitaan ponsel dan tas milik Hasto Kristianto ini, pihak PDI Perjuangan Kamis lalu melaporkan penyidik KPK, Rosa Purba Bekti, ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilakukan karena ada dokumen partai yang turut disita KPK. Pelaporan itu dilakukan oleh tim hukum PDIP yang diketuai oleh Petrus Celestinus. PDIP menilai penyitaan sejumlah barang yang tidak terkait dengan kasus Harun Masiku adalah perampasan. Ada sejumlah bukti yang dibawa ke Bareskrim sebagai bahan pelaporan, diantaranya berita acara penyitaan, berita acara penggeledahan, dan surat tanda terima barang-barang yang disita. Tim kuasa hukum PDIP Petrus Celestinus mengatakan saat melakukan penyitaan, penyidik KPK semestinya memperkenalkan diri dulu, namun hal itu tidak dilakukan. Penyidik Rosa Bekti Purbo atau Rosa Purbo Bekti, penyidik KPK ini, ketika bertemu dengan Kusnadi,
tidak pernah memperkenalkan identitasnya secara lengkap, siapa dia. Ya. Standar kerja polisi, entah dia penyidik atau dia bukan penyidik, ketika berhadapan dengan masyarakat ketika dalam menjalankan tugasnya, identitas diri dia itu dia harus jelaskan terlebih dahulu. Benar tidaknya ada kepentingan politis dalam pengusutan kasus Masiku, Dewan Pengawas KPK berjanji akan pasang mata. Mereka mengaku sudah menerima laporan dari kuasa hukum Hasto Kristianto. Belum boleh ya, sesuai, ada surat perintahnya ada. Oh, sudah ada pemberitahuan ke Dewas, berarti sudah ada ya bos belum penyitaan? Oke, baik Om. Kini tinggal menunggu saja apakah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bisa membuktikan ucapannya menangkap Harun Masiku seminggu ke depan. Sebab kelompok masyarakat sipil IM57 Plus menilai pengumuman keberadaan buron untuk ditangkap merupakan praktik tidak lazim dan justru berpotensi membuat buron kabur kembali. Sejauh ini, spekulasi soal lokasi persembunyian buronan legendaris KPK Harun Masiku masih menjadi tanda tanya. Tahun lalu KPK pernah menyampaikan sempat mendeteksi Harun Masiku yang tengah berada di luar negeri. KPK juga mengatakan sudah mengantongi strategi untuk menangkap tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang buron sejak 2019 tersebut. Saat itu, Kabag Pemberitaan KPK enggan menjelaskan strategi perburuan Harun Masiku dengan alasan pergerakan buronan tersebut sangat dinamis alias kerap berpindah-pindah. KPK menegaskan dalam 4 tahun terakhir telah maksimal mencari keberadaan Harun Masiku. Sejumlah negara seperti Filipina hingga Malaysia pernah disambangi KPK. Namun hingga kini, perburuan tersebut belum kunjung membuahkan hasil.